energi dan juga kongsi sehingga kita bersama-sama sampai dengan tujuan dengan dan juga berpesan semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat untuk kita. Oke guys, bersama Mas Hendra dan kawan-kawan dan ayo teman-teman kita kumpul terlebih dahulu ya. Ayo untuk apa ya? Belum. Nah, di sini tergambar beberapa perhiasan yang kita lihat ada gambar mahkota. Mahkota ini simbol kewibawaan kerajaan. Kanan kiri saya simbol kekuasaan keturunan. Maksudnya berdasarkan beberapa kuasa kita itu di sayap kanan kiri sama. Juga menggambarkan tangan sultan, tangan raja yang bisa berbunuh. Di tengah tulisan Jawa yang Ho dan Bo, bahasa Bali singkatan dari Hamengkubuwono, nama raja di Jakarta. Jadi untuk sepindah keseharian Sri Sultan Hamengkubuwono. Kalau nama kepanjangannya panjang sekali, bukan kepanjangan. Nama panjangnya bernama Ingkang Sipun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono sing Pati Kalonggo Nabi Rahman Saiki Pranoto kali aku panjang. Boleh dikatakan Islam kejawen karena masih melestarikan tentang budaya keagamaan sebelum Islam masuk, itu Hindu sama Buddha. Maka kita gambarkan dua patung. Patung yang sebelah timur itu yang kanan, namanya Cingkorobolo, merupakan lambang kebaikan. Lalu patung sebelah kiri atau yang barat, nama Bolo Umoto, lambang kejahatan. Ya, seperti manusia sama, tapi sifat yang lain ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Maka kita gambarkan yang sama. Lalu ini gapura termasuk tambahan baru tahun 1928. Kalau keraton 1756. Nah, jadi baru beberapa tahun kemudian, ya, beratus tahun ya, itu ada gapura. Itu di bawah ada tulisan Jawa yang disebut Dono Pratopo. Jadi Dono Pratopo merupakan nama pasukan. Jadi setiap bagian ada pintu, ada namanya. Seperti yang kita lalui tadi itu sering angan. Foto-foto masih. Saji atau apa itu pengaruh dari nah kalau tidak sesudah komunikasi ya memang benar kita ada hal-hal yang harus dibicarakan dengan cara menyendiri meditasi yaitu kalau Islam itu setiap memperingati hari raya besar Islam mau hutan ya kalau itu kan memperingati hari raya Islam Muhammad itu dari kata-kata juga menekan kemusliman. Sebelum kita masuk ini ada dua patung. Patung ini yang menggambarkan mereka adalah pegawai kerajaan. Itu pegawai kerajaan selama kita tidak masih mengandalkan adat.
pohon, berduri panjang, insentif kan tidak pakai alas kaki. Itu merupakan hanya sehari selama bertugas berbagai kegiatan. Ingat, ada yang jaga, ada yang nyapu, tidak sama. Dan di dalam ruangan untuk mengetik atau menulis ya, itu juga masih dan reset. Monggo kita masuk ke dalam. Kata magang. Jadi untuk atau digunakan untuk memberikan pengarahan bagi magang atau calon untuk prajurit maupun masih meskipun hanya 2 atau 3 bulan sekali. Lalu dibalik lagi itu yang ke-6 ya, 4, 5, 6 itu namanya Kemandungan Selatan. Kemandungan Selatan juga masih dipergunakan. Itu digunakan untuk bermain para putra-putra raja panahan ya. Itu setiap bulan sekali. Lalu nanti terakhir ditutup itu Sasono Inggil dan alun-alun selatan. Jadi depan ada alun-alun dan di belakang juga ada alun-alun. Itu memang bangunan yang didirikan oleh Sultan yang pertama mulai tahun 1756. Kita di sini sudah di bagian 4 halaman utama. Rumah tinggal Sultan itu ya, salah satu bangunan yang warna kuning itu namanya Gedong Kuning. Ya, Gedong Kuning sebagai rumah atau tempat tinggalnya pribadi Sultan. Ya, tapi asal kata juga Gedong Kuning asal dikata hening, kuning, saatnya beliau sendiri, saatnya meditasi, ya, seperti itu. Lalu gedung yang tingkat hijau ini, nama Gedung Purworetno. Ya, Purworetno merupakan ruang kerja kantor beliau. Ya, tapi kantor beliau selaku raja. Karena semenjak tahun 1945. 45 itu waktu apa ya, Mbak? Kemerdekaan. Saatnya kemerdekaan karena pribadi Sultan ke-9 itu mempunyai momen untuk kegiatan revolusi dulu, kemenangan di pihak kita, maka Soekarno itu mempersilahkan atau menetapkan Sultan yang ke-9 menjadi gubernur. Itulah yang namanya istimewa Jakarta. Jadi keistimewaannya bahwa seseorang itu mempunyai 2 jabatan tertinggi mulai tahun 45. Jadi sebagai raja maupun sebagai gubernur sampai saat sekarang. Oke. Jadi gubernur itu kita tidak memilih itu enggak, tapi tetap dari keraton. Ya, nanti calon kita perempuan. Ya. Jadi nanti adik-adik ya bisa ya gender ya itu nanti. Ya, tapi mungkin dengan adanya perempuan nanti saya kira nama berbeda. Ya, yang disandang nama untuk pria dan wanita itu berbeda. Ya. Lalu bangunan yang terbuka besar depan kita ini namanya Bangsal Kencono. Bangsal Kencono yang kita gunakan untuk acara-acara ritualnya keraton seperti perkawinan putra raja, halal bihalal. Lalu untuk menerima tamu yang sifatnya sejajar dengan sultan, itu presiden, itu ratu, itu raja. Ya, kita terima di sini. Nah, kalau kita itu supaya tidak merepotkan juga diterima oleh sultan, tapi nanti diadakan di kantor gubernur. Ya, secara bebas pakaian asal sopan. Hanya setahun sekali pada waktu halal bihalal. Ya, setelah adanya halal bihalal di keraton, 3 hari kemudian diadakan open house di kantor gubernur. Itu sampai sekarang masih ingat. Nanti kalau kebetulan dia adik-adik pada bulan Syawal ya sini ada acara di sana bisa juga. Lalu ada bangunan tambahan ini, gedung yang bulat ini namanya Bangsal Mandolosono. Ini dari tahun 1800-an ya. Nah, itu untuk memainkan musik Eropa kita namakan Mandolosono. Mandolosono itu asal kata mandolo, mandolin, musik. Sono ini tempat, jadi tempat untuk memainkan musik Eropa. Ini pohon perindang, hanya satu jenis pohon di halaman utama ini namanya sawo kecik, pohon sawo kecik yang kita tanam. Sawo kecik ini asal dari kata sarwo becik serba baik. Jadi serba baiknya itu mengutamakan hubungannya antara sultan dengan keluarga, sultan dengan penggawa, pegawai, ya, dan sultan terhadap masyarakat.
Ada pertanyaan di sini? Ada. Kalau belum yuk kita masuk. Enggak. dengan foto Sasono Sinau Karas Maju Kawan Jarak juga Ya masuk saja, nggak apa-apa, masuk sebelah sana nggak apa-apa, masuk sebelah sana biar teman-teman Nah nanti di dalam kunjungan ini karena benda-bendanya sudah tua ini, anak-anak pertama silakan untuk memegang. Kalau mau mengambil foto-foto boleh, cuma ada satu yang tidak boleh diambil fotonya ini, nanti saya tunjukkan. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jelaskan mengenai apa yang ada di Wahonoroto. Jadi Wahonoroto ini merupakan tempat di mana kereta-kereta keraton Jogja tersimpan. Ya, ini merupakan bangunan yang didirikan oleh beliau Sultan Hamengkubuwono yang ke-6. Dibuka untuk umum atau untuk wisatawan itu mulai tahun 1985. Nah dulu bangunan utamanya itu yang ada di tengah ini, nanti kita bisa ke sana. Terus bangunan yang ada di samping ini setelah ada pemugaran. Jadi kurang lebihnya hampir 2 tahun baru dibuka kembali karena selama 3 tahun ditutup. Pertama tahun 2020 sampai 2022 itu pada masa pandemi itu ditutup 2 tahun, terus 1 tahun direnovasi. Nah setelah direnovasi diperluas, nah ini ada beberapa bangunan yang dipakai untuk menyimpan berbagai macam perlengkapan apabila di keraton ada upacara. Nah, Romo sekalian bisa melihat bagaimana bentuk awal daripada Wahonoroto. Itu bentuk awalnya seperti ini, Mbak. Jadi bentuk bangunan utamanya seperti ini. Terus bangunan yang ada di samping ini merupakan kalau aslinya itu berupa istal. Istal itu tempat untuk menyimpan kuda. Tapi setelah kudanya berkurang, ditempati untuk para abdi dalam keraton. Nah tahun 2020 waktu direnovasi, hasil daripada renovasi ini bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Jadi bangunan utama tidak berubah, cuma bangunan yang ada di sayap kanan kiri ini diperluas yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam perlengkapan dalam berbagai macam acara. Nah setelah kita melihat foto yang ada di sini, kita melihat ruangan yang pertama yang ada di dalam. Ini yang Gampang Cang, tak kirim. Karena apabila kereta keraton itu dikeluarkan, kuda yang menarik itu minimal tingginya 2 meter. Jadi seumuran patung kuda hitam maupun putih. Itu semuanya didatangkan dari Australia. Terus ini di sini ada penyekat kuda atau istal. Ini masih aslinya. Jadi kayu ini masih aslinya. Ini masih aslinya. Terus di sini ada pelana kuda merupakan peninggalan beliau Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Jadi Mbak bisa melihat di sini ada kuda patung kuda putih. Jangan kuda kesayangan Sultan Hamengkubuwono yang pertama
itu diberi nama Kiai Musik, Sari. Kudanya Wes, mungkin tingginya juga sama, ini 1:1. Ya, terus pelana kuda yang dipakai oleh Sultan Hamengkubuwono yang pertama ini sampai sekarang. Maaf. Nah, yang di ruangan ketiga terdapat pakaian para sais, tahu sais, kusir kereta. Ya. Nah, baju yang berwarna merah putih ini digunakan terakhir pada tanggal 8 Maret tahun 1989 pada waktu pelantikan Sultan Hamengkubuwono yang ke-10, di mana sais kereta ini merupakan sais kereta kencana. Kereta kencana adalah kereta yang digunakan untuk pelantikan Sultan, dan kereta tersebut dihiasi mahkota yang terbuat dari emas. Nah, ini yang bajunya panjang, ini merupakan pakaian sais. Sais itu kusir, sedangkan yang baju pendek ini pakaian flyer. Flyer itu yang mendampingi kuda. Karena kereta ini akan ditarik oleh 8 ekor kuda berwarna putih. Ya. Nah, ini pakaian para sais dan flyer. Peninggalan beliau Sultan Hamengkubuwono yang ke-8. Jadi begini, setiap sultan apabila menghadiri upacara adat maupun menjemput tamu kerajaan, beliau selalu diberi songsong atau payung. Ya. Nah, payung ini pertama melambangkan status bahwa beliau seorang sultan. Terus yang kedua, sebenarnya payung ini tidak untuk memayungi beliau, tapi untuk memayungi agar bayangan beliau tidak diinjak orang. Nah, ini filosofi Jawa. Karena bayangan kita itu merupakan jelmaan daripada saudara kembar kita. Mata batin kita itu saudara kembar. Nah, itu menjelma menjadi bayangan. Jadi untuk menghormati supaya saudara kembar kita itu tidak diinjak orang, itu selalu disongsong. Maka Pak, kalau zaman dulu setiap ibu-ibu keluar dari rumah ya, itu selalu berpayung. Nah, payung ini tidak untuk memayungi dirinya, tapi untuk memayungi agar bayangannya tidak. Adalah payung yang digunakan untuk pelantikan putra mahkota. Ya. Nah, kenapa bentuk payungnya bersusun 3? Ini menggambarkan perjalanan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami, ya, lingkaran yang ada di bawah ini merupakan lambang kelahiran. Lingkaran yang di tengah lambang kehidupan. Yang paling atas lambang keabadian. Jadi maaf kalau orang yang sudah wafat kan abadi. Ya, terus penerangannya menggunakan dinding. Sedangkan yang sebelahnya Kiai Kuno Kajo. Nah, ini bikinannya Publikus Tenggelir Jerman. Ini perbedaannya. Terus kita ke sini. Ini ada 3 kereta yang bentuknya sama, yang memakai nama Land Rover ya. Land Rover itu kereta. Karena kereta ini bikinannya pabrik Spyder Amsterdam. Yang kereta yang ada di sini ini yang digunakan untuk para pangeran. Apabila digunakan karena pangeran itu kalau untuk pangeran memiliki sifat nama. Maka kalau digunakan keretanya namanya sudah dibuka. Jadi itu masih ada di tengah itu. Itu kalau dibalik itu bisa dan pabriknya ini hanya lebih tinggi. Kalau mau masuk kan, nah itu secara tidak langsung dipaksa untuk menghormati orang yang sudah ada di belakang. Jadi kalau bangunan Jawa itu seperti itu, kalau yang aslinya. Ya. Jadi harus menunda itu harusnya menghormati yang walaupun yang memakai nama. Kalau sekarang kita lihat yang kalau berkeinginan ini foto menggunakan kereta ini namanya No camera for special train. Besar ini namanya kereta permili. Kereta permili ini kereta yang digunakan untuk membawa penari. Apabila digunakan, ini diisi 8 penari. Ya. Karena di sini terdapat tempat duduk. Nah, sampai sekarang masih
Satu ono li, satu ono. Nah, kereta ini khusus digunakan untuk pelantikan sultan. Apabila digunakan ditarik oleh 8 ekor kuda, boleh kuda berwarna putih, boleh kuda berwarna coklat hitam. Nah, kalau nanti sudah selesai, mungkin Mbak Mas berkeinginan ke keraton melihat kereta yang kencana yang sudah jadi, nanti bisa dilihat. Ya. Terus di sini ada kereta lagi. Nah, ini Kamu lihat aku sendirian nggak? Oh enggak. Ya udah. Maaf. Emang udah sholat isya ya? Artinya hah? Dia tak kayak drive kok. Iya, wakil anjay pak. Iya. Yes, oke aman.